Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Benilius, kelas di pagi semester 7. Baiklah, kita langsung saja ke judul pembahasan. Kesalahan tataran morfologi. Jadi, analisis kesalahan morfologi merupakan kegiatan pengkajian segala aspek penyimpangan berbahasa itu sendiri. Analisis kesalahan berbahasa sangat penting untuk mengetahui betapa bahasa itu diucapkan, ditulis, disusun, dan berfungsi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian morfologi. Morfologi berasal dari kata dalam bahasa Inggris morphology. Kata morfologi sendiri berakar dari kata morph yang berarti bentuk, dan logi yang berarti ilmu. Secara sederhana, morfologi diartikan sebagai ilmu tentang bentuk. Selanjutnya dalam bentuk linguistik yang mengkaji morfem dan kata. Objek kajian morfologi dibagi menjadi dua. Morfem dan kata merupakan satuan kebahasaan yang menjadi objek kajian morfologi. Jadi dalam linguistik dikenal 10 satuan kebahasaan, yaitu bunyi atau fona, fonem, silabul atau suku, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Pembagian morfem bebas dan morfem terikat. Morfem adalah satuan bentuk terkecil yang dapat dibedakan makna dan atau mempunyai makna. Wujud morfem dapat berupa imbuhan, partikel, dan kata dasar. Jadi morfem bebas adalah morfem yang mempunyai potensi untuk berdiri sendiri sebagai kata dan dapat langsung membentuk kalimat. Sedangkan morfem terikat merupakan morfem yang belum mengandung arti, maka morfem ini belum punya potensi sebagai kata untuk membentuk kata. Morfem ini harus digabung dengan morfem bebas. Morfem ini terbagi menjadi dua, yaitu morfem terikat morfologi dan morfem terikat sintaksis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Wujud kesalahan berbahasa. Jadi wujud kesalahan berbahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah wujud kesalahan pemutusan kata. Yang kedua adalah wujud kesalahan ejaan yang meliputi kesalahan penulisan, kata ulang, kata depan, dan kata kesalahan penulisan tanda baca. Yang ketiga adalah wujud kesalahan pemakaian huruf kapital. Kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan berbahasa dibagi menjadi 4 faktor diantaranya. Yang pertama adalah faktor bahasa. Faktor bahasa menjadi mempengaruhi kekurangan terhadap berbahasa. Hal ini diakibatkan kurang pahamannya terhadap aturan bahasa. Jadi faktor bahasa sangat berpengaruh dalam proses kesalahan berbahasa.
karena pengguna bahasa sangat memiliki peran yang sangat cukup besar dalam usaha menanggulangi kesalahan berbahasa. Semuanya aturan bahasa, aturan itu tidak akan ada artinya jika pemakai bahasa tidak mau memahami dan mengikuti serta menerapkan di dalam kegiatan berbahasa. Jadi pengetahuan tentang aturan berbahasa yang sangat besar atau benar sangat penting artinya bagi pemakai bahasa di dalam berbahasa secara baik dan benar. Penutur bahasa Indonesia tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemakai bahasa berusaha untuk mempelajari aturan berbahasa Indonesia yang selama ini diakui kebenarannya. Yang kedua adalah faktor psikologis. Jadi faktor psikis seseorang juga menjadi faktor yang dalam analisis kesalahan berbahasa. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, ada kalanya kesalahan ini muncul karena adanya rasa enggan menggunakan ragam bahasa yang benar dan akhirnya lari ke ragam bahasa yang salah. Hal ini terjadi bila kesalahan ini demikian meluas atau membudaya sehingga seolah-olah tidak tampak lagi atau tidak dirasakan lagi kesalahannya oleh masyarakat yang luas. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap baik buruknya perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya sebuah lingkungan pemakaian bahasa yang baik dan benar akan memberi pengaruh positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemakaian yang buruk akan memberi pengaruh yang buruk pula terhadap pengaruh perkembangan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah faktor bahasa. Faktor bahasa adalah kesalahan di dalam berbahasa juga bisa disebabkan oleh faktor bahasa. Faktor yang dimaksud adalah kesulitan bahasa Indonesia itu sendiri dan pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Indonesia tidak semuanya bersifat positif, melainkan ada juga yang bersifat negatif atau merusak perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Dapat kita lihat pengaruh inilah yang menimbulkan kesalahan di dalam berbahasa. Jadi faktor bahasa dipengaruhi oleh dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi dapat kita ketahui bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua bagi sebagian penduduk Indonesia, karena bahasa pertama mereka adalah bahasa daerahnya sendiri. Seperti kita orang Kalimantan ada yang berbahasa Melayu, bahasa Dayak dan sebagainya. Dan di Jawa ada bahasa Jawa, di Bali bahasa Bali, dan Sunda menggunakan bahasa Sunda. Jadi sebelum mereka menguasai bahasa kedua, bahasa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia sudah menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi hal ini mengakibatkan banyaknya kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh penutur itu sendiri. Jadi penduduk Indonesia menggunakan bahasa daerahnya sendiri sebagai alat komunikasi. Pengaruh yang dimaksud di sini dapat menyangkut kosakata, struktur, dan ucapan. Pengaruh ini baru jelas diketahui bila antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia bisa muncul pada saat pemakai bahasa terlalu kuat dengan kebiasaan berbahasa daerahnya dan membawa kebiasaan itu ke dalam berbahasa Indonesia. Jadi dapat kita lihat bahwa pengaruh bahasa daerah sangat dominan dalam kehidupan sehari terhadap kesalahan berbahasa, di mana bahasa daerah digunakan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk dalam
pergaulan formal biasanya dilakukan oleh jika seorang ke pasar dan sebagainya. Jadi kalau di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, misalkan orang itu adalah orang Jawa, jadi mereka kebanyakan menggunakan bahasa daerahnya, jadi penggunaan bahasa Indonesia sangat kurang dilakukan. Hal ini mengakibatkan kesalahan kosakata yang dilakukan oleh orang tersebut jika menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kesalahan berbahasa. Di sini dapat kita lihat biasanya dilakukan oleh orang banyak. Yang pertama adalah penghilangan afik. Yang kedua, bunyi yang harus diuluhkan tetapi tidak diuluhkan biasanya dilakukan. Yang ketiga, peluluhan bunyi yang sungguhnya tidak diuluhkan. Yang keempat adalah pergantian mob. Yang kelima adalah penyingkatan morfem men, menye, meng. Yang keenam adalah pemakaian afik yang sangat tidak tepat. Baiklah, demikianlah presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adil Katalina Bocarmen Kasarga Basingat Kasibata. Sekian dan terima kasih.